Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir dalam acara micro teaching pada pagi hari ini. Nah, karena ini adalah pertemuan saya yang akan mengampu mata kuliah kalkulus di semester ini, tentunya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Khairul Umam, asalnya dari Madura dan merupakan alumni S1 Matematika UGM dan juga alumni S2 Matematika ITB. Di mana fokus keahlian saya di matematika terapan dalam hal ini adalah teori antrian. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang prestasi-prestasi dan karya yang pernah saya tekuni. Tentunya saya pernah menjadi mahasiswa aktivis sosial Gajah Mada Award pada tahun 2015 dan juga pernah menjadi pemateri seminar nasional di Universitas Pendidikan Indonesia, dan yang terakhir saya pernah menjadi pemateri seminar untuk mahasiswa narasian Thailand di Unpad Pajajaran. Nah, berbicara tentang Tridharma perguruan tinggi yang meliputi tentang pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian masyarakat, tentunya saya juga mempunyai suatu karya nyata. Di pendidikan itu sendiri saya pernah berkecimpung dalam suatu platform pendidikan yaitu Cerebrum sebagai si product officer, dan yang terakhir saya pernah menjadi ketua proyek dalam suatu pengabdian masyarakat pembuatan aplikasi Balada basis layanan terpadu desa. Nah, besar harapan saya buat adik-adik semua di sini di Universitas Bunda Mulia, nantinya ketika kalian menjadi mahasiswa ataupun alumni, kalian setidaknya harus punya semangat yang tinggi untuk berkarya agar mempunyai kebermanfaatan yang berkelanjutan. Oke, selanjutnya kita membahas tentang penelitian-penelitian saya yang berfokus pada teori antrian yang mempunyai hubungan erat dari proses kedatangan dan juga pelayanan. Untuk menjawab suatu permasalahan antrian, tentunya saya mempelajari beberapa konsep yang sangat dasar dan fundamental yang akan kita pelajari dalam mata kuliah semester ini, yaitu kalkulus. Nah, buat adik-adik semua, tentunya nanti dalam aspek penilaian saya akan memberikan tugas dan juga kuis untuk menunjang kemampuan Anda, dan UTS dan UAS, dan juga besar harapan saya adik-adik juga bisa aktif di kelas, dan apalagi jika ada adik-adik yang mau mengerjakan soal ketika kuis di depan kelas, itu akan menjadi nilai tambah tersendiri yang sangat relevan dengan aspek penilaian ini. Untuk referensi utama dalam mata kuliah kalkulus pada semester ini, saya menggunakan bukunya Purcell yang nantinya kalian bisa download di Google ataupun nanti saya akan share ke grup WhatsApp, atau kalian juga bisa membeli di toko buku terdekat karena sudah banyak beredar di Indonesia. Nah, untuk sejauh ini apakah ada yang ingin dipertanyakan? Tidak? Oh iya. Sekarang kita akan lanjut pada materi dalam buku kalkulus, jika tidak ada pertanyaan. Oke, selanjutnya kita akan micro teaching salah satu materi dalam buku kalkulus ini, yaitu tentang limit fungsi. Mungkin ada yang bertanya-tanya, apa sih limit fungsi itu? Nah, untuk menjawab itu semua, mari kita bahas tuntas dalam micro teaching pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya kita tinjau fungsi berikut. Diberikan suatu fungsi fx sama dengan x kuadrat minus 1 per x minus 1. Tentu saja kita mempunyai syarat bahwasanya nilai x tidak boleh bernilai 1. Kenapa? Karena ketika mencari nilai fungsi ini di titik x sama dengan 1, maka kita akan menghasilkan nilai 0 per 0. Dengan kata lain, 0 per 0 ini adalah bentuk tak tentu. Artinya, nilai x sama dengan 1 pada fungsi ini tidak terdefinisi. Selanjutnya, dari fungsi ini, fx sama dengan x kuadrat minus 1 per x minus 1, kita dapat memfaktorisasikan pembilangnya menjadi fx sama dengan x minus 1 dikali dengan x plus 1 per x minus 1. Karena di sini x min 1 saling menghabiskan, maka didapat nilai fx dari fungsi tersebut adalah fx sama dengan x plus 1. Nah, nanti saya akan berikan suatu ilustrasi gambar, karena di sini fungsi fx sama dengan x kuadrat minus 1 per x min 1 menyerupai nilai dari fungsi fx sama dengan x plus 1. Oke, sebelumnya kita tadi pernah menyinggung bahwasanya fungsi fx sama dengan x kuadrat minus 1 per x min 1
itu menyerupai suatu fungsi atau persamaan garis lurus fx sama dengan x plus 1. Tetapi nyatanya dengan bantuan aplikasi GeoGebra atau ketika kita mencari dengan manual, kita mendapat dia hanya menyerupai dari persamaan garis fx sama dengan x plus 1. Perlu diingat, di sini ada saya kasih tanda merah di bulatan tepat di titik x sama dengan 1. Nah, artinya x sama dengan 1 untuk fungsi fx sama dengan x kuadrat minus 1 per x minus 1 itu jawabannya adalah tidak ada atau tidak terdefinisi. Nah, terus bagaimana dong? Ini ada caranya. Meskipun nilai dari f1 itu tidak ada, nyatanya kita dapat mencari nilai di sekitar f1 atau yang disebut dengan pendekatan terhadap x sama dengan 1. Nah, ini adalah saya tampilkan sebuah tabel dengan menggunakan kalkulator di Excel ya. Saya kasih suatu nilai x yang sangat mendekati terhadap 1 baik dari kiri maupun dari kanan. Di sini kita dapat bahwasanya untuk x sama dengan 1,0001, maka didapat nilai fungsinya adalah 2,0001. Bagaimana dengan kalau sebelah kiri? 0,99999, maka juga didapat nilai dari fungsi tersebut 1,9999 dan seterusnya dari tabel berikut. Nah, ketika kita lihat perilaku nilainya di sini, semuanya mendekati angka 2. Kemudian setelah mencoba mencari angka-angka di sebelah kanan maupun di kiri dari 1, maka didapat nilai fungsinya mendekati angka 2. Oke, paham ya? Nah, maka dapat disimpulkan bahwasanya nilai limit x menuju 1 untuk fungsi fx x kuadrat minus 1 per x minus 1 adalah 2. Atau kita dapat menulisnya dengan tulisan limit x menuju 1 dari fx, di mana fx-nya adalah x kuadrat minus 1 per x minus 1 adalah 2. Cukup paham ya untuk saat ini? Selanjutnya, bagaimana mencari limit fungsi? Nah, limit fungsi ini dapat kita cari dengan berbagai cara tentunya. Salah satunya dengan substitusi. Namun ketika cara substitusi dihasilkan nilai tak tentu atau 0/0 kayak tadi, maka kita harus menggunakan cara yang lain. Salah satu contohnya adalah menggunakan cara faktorisasi. Namun ketika menggunakan cara faktorisasi juga menghasilkan nilai tak tentu, maka dicari alternatif-alternatif lain. Misalkan kayak merasionalkan suatu bentuk akar dengan cara mengalihkan sekawan dan lain-lain. Nah, selanjutnya untuk pemantapan dalam memahami materi kalkulus ini di bab limit fungsi, saya akan memberikan 4 contoh soal yang nantinya kita jawab bersama-sama ya, agar kita lebih memahami dari apa yang sudah saya paparkan tadi. Nah, diberikan 4 contoh soal sebagai berikut. Limit x menuju 1 dari 3x plus 5, ini nomor 1 ya. Ini cukup gampang karena kita bisa langsung menggunakan cara substitusi langsung. Sehingga didapat untuk x sama dengan 1, 3 dikali 1 ditambah 5 hasilnya adalah 8. Nah, bagaimana dengan nomor 2? Limit x menuju 3 dari x kuadrat minus 5x plus 6 per x minus 3. Ketika kita memasukkan nilai x sama dengan 3, maka didapat nilai tak tentu seperti yang sudah saya paparkan tadi. Bagaimana caranya? Kita harus menggunakan cara yang lain dengan memanipulasi suatu fungsi tersebut. Sehingga didapat dengan cara memfaktorisasi pembilangnya, maka didapat limit x menuju 3 dari x minus 3 dikali dengan x minus 2 per x minus 3. Nah, x minus 3-nya di sini kan saling menghilangkan, sehingga didapat limit x menuju 3 dari x minus 2. Sehingga untuk x sama dengan 3, maka didapat nilai 3 dikurangi 2 adalah 1. Untuk soal nomor 3,
limit X menuju 2 dari 2X kuadrat minus 3X minus 2 per X minus 2. Ketika kita langsung memasukkan nilai X-nya sama dengan 2, maka didapat nilai tak tentu. Sehingga dapat kita faktorisasi pembilangnya hingga menjadi nilai limit X menuju 2 dari 2X plus 1 dikali dengan X minus 2 per X minus 2. Di sini X minus 2-nya saling menghilangkan ya, sehingga didapat limit X menuju 2 dari 2X plus 1, dan untuk nilai X sama dengan 2 maka didapat nilai 4 ditambah 1 sama dengan 5. Nah, untuk soal nomor 4, karena limit X kuadrat minus 1 per X minus 1 ini sama persis dengan contoh dalam pemaparan nilai limit fungsi yang tadi, maka langsung saya skip karena hasilnya adalah 2. Untuk sejauh ini ada yang perlu ditanyakan sebelum saya lanjut dalam sifat-sifat limit fungsi? Oke, tidak ada. Saya lanjut ya. Di sini terdapat beberapa sifat-sifat limit fungsi yang perlu kita ketahui. Misalkan nih nomor 1. Jika terdapat 2 buah fungsi atau lebih penjumlahan ataupun pengurangan, maka kita dapat menguraikan setiap suku-sukunya sehingga kita dapat menghitung limitnya. Dengan kata lain, limit fungsi f(x) ditambah limit fungsi gx sama dengan limit fungsi f(x) ditambah limit fungsi gx. Bagaimana dengan sifat nomor 2? Jika terdapat suatu konstanta dikalikan dengan suatu fungsi, maka kita dapat mengeluarkan konstantanya keluar sehingga menjadi konstanta dikalikan limit dari fungsi f(x). Nah, untuk perkalian juga sama, dan juga untuk pembilangan juga untuk pembagian juga sama. Dengan syarat untuk yang pembagian limit fungsi f(x) per limit fungsi gx, di mana limit fungsi gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan memberikan 2 buah contoh, di mana 2 buah contoh ini akan menerapkan beberapa sifat-sifat dari limit fungsi ini. Berikan contoh sebagai berikut. Untuk yang pertama adalah limit X menuju 4 dari 3X kuadrat minus 2X. Sehingga menggunakan sifat yang pertama, kita dapat menguraikan setiap suku-sukunya dan menghitung limitnya. Sehingga didapat limit X menuju 4 dari 3X kuadrat minus limit X menuju 4 dari 2X. Nah, dari sifat nomor 3, ingat bahwasanya kita dapat mengeluarkan konstantanya ke depan, sehingga didapat 3 dikali limit X menuju 4 dari X kuadrat dikurangi 2 dikali limit X menuju 4 dari X. Sehingga didapat 3 kali 4 kuadrat minus 2 kali 4, atau bisa dikatakan 48 minus 8, hasilnya adalah 40. Nah, untuk contoh nomor 2 yaitu pembagian pecahan, sama aja dengan cara yang tadi. Maka limit X menuju 4 dari akar X kuadrat ditambah 9 per X, maka didapat limit X menuju 4 dari akar X kuadrat ditambah 9 per limit X menuju 4 dari X. Sehingga didapat hasilnya adalah akar dari 4 kuadrat ditambah 9 per 4. Dengan kata lain, ini adalah 5 per 4. Ada pertanyaan? Nah, saya harap kalian bisa memahami dan juga bisa latihan soal juga ya di rumah ataupun nanti setelah masa kuliah ini selesai. Nah, karena waktunya sudah mepet, cukup sekian dari saya. Jika ada beberapa pertanyaan bisa kalian diskusikan terlebih dahulu dan bisa menghampiri ruangan saya untuk bertanya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.